Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Pak Guru harap ya dalam pembelajaran ini kalian tetap semangat ya dan tetap hidup sehat, mengatur waktu dengan baik ya, istirahat yang cukup sehingga kita semua terhindar dari Covid Corona. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami datang ucap syukur terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan pada kami, sehingga Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan pada hari ini, dan kami boleh Tuhan izinkan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami dalam pembelajaran hari ini, sehingga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat pengertian-Mu dalam pembelajaran hari ini, sehingga boleh mengetahui Tuhan setiap pelajaran yang kami pelajari hari ini. Terpujilah nama Bapa dan nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan PPKN. Ya. Nah, kamu buka bukumu halaman 109. Ya, di sana ada bacaan mengenal stopwatch. Ya, mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang stopwatch. Ya. Nah, stopwatch ini adalah jam sukat atau jam pendek ya, yang digunakan untuk mengukur cepat atau lambatnya suatu kegiatan. Misalnya ya, sebuah mobil dapat berjalan ya, lama perjalanan mobil itu berapa jam ya, atau berapa menit. Kemudian olahragawan berlari ya, dan kecepatan berapa di situ diukur dengan stopwatch dan sebagainya. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, dalam bacaan buku halaman 110 tentang rangkaian listrik ya, di sana itu kalau Pak Guru amati dari bacaan itu memang sudah menggunakan kosakata baku. Di situ Pak Guru dapat menemukan kata listrik dan baterai. Ya, listrik yang biasanya ditulis listrik pakai E, dan itu sudah ditulis pakai I listrik. Ya. Kemudian baterai, ya, yang biasa ditulis baterai, BATRE, ya, ini baterai. Ya, itu berarti sudah menggunakan kosakata baku. Nah, dari bacaan itu ya kita sudah dapat menemukan kosakata baku. Nah, kemudian nanti kamu akan mencari kosakata baku terus dan kosakata tidak baku. Ya, nanti kamu cari contohnya, ini dibikin saksama, ini baku ya, ini saksama. Kemudian cedera, di sini cidera. Ya. Kamu nanti cari 10 ya, kosakata baku dan tidak baku. Nah, kemudian untuk pembelajaran membuat kalimat efektif dan tidak efektif. Ya. Kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, dari kata ini, salah satu ini kita buat kalimat yang tidak efektif dan kalimat efektif. Nah, ini Pak Guru kasih contoh kalimat yang tidak efektif. Ya. Nah, contoh kalimat tidak efektifnya, karena terlalu sering banyak bermain bola, akibatnya dia mengalami cedera. Ya, yang Bapak Guru garis-garis itu adalah kalimat tidak efektif dan kalimat baku. Ya, kosakata baku. Nah, ini tidak efektif karena terlalu sering banyak bermain bola, akibatnya dia mengalami cedera. Dibuat kalimat efektifnya, karena sering bermain bola, dia mengalami cedera. Ya, karena sering bermain bola, dia mengalami cedera. Nah, nanti kalian belajar membuat kalimat efektif dan tidak efektif dengan menggunakan kosakata baku yang sudah kamu peroleh. Ya. Nah, kemudian untuk pelajaran IPA. Ya, kamu masih ingat tentang teks eksplanasi? Nah, nanti coba kamu cari ya artikel ilmiah yang membahas tentang penerapan rangkaian listrik
ya, dan rangkaian paralel. Ya, terutama rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teks eksplanasi itu ya biasa dimulai dari pernyataan umum, ya, pernyataan umum atau topiknya, kemudian dijelaskan. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan dan pendapat pribadi. Ya, nanti kamu coba cari bisa di internet, ya, atau di majalah. Kemudian kamu tulis paragraf pertama itu apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa. Nah, ya. Kemudian pembelajaran PKN. Ya, ini masih tentang melaksanakan kewajiban, ya, dengan penuh tanggung jawab. Ya, PKN melaksanakan kewajiban mematuhi rambu-rambu di jalan raya. Nah, kita sering ya menggunakan jalan raya, tetapi masih banyak beberapa anak atau orang yang melanggar, ya, masih melanggar. Nah, nanti coba kamu cari ya pelaksanaan aturannya. Contohnya ini umpama yang nomor 1, pelaksanakan aturannya. Kalau mengendarai sepeda motor itu harus menggunakan helm, ya. Terus kemudian harus memiliki SIM. Apa itu SIM? Surat izin mengemudi. Nah, tetapi aturannya itu banyak yang dilanggar. Nah, melanggar aturannya, ya, apa? Masih banyak yang tidak menggunakan helm, tidak memakai helm ketika di jalan raya, ya. Terus kemudian masih ada yang tidak memiliki SIM, ya. Anak-anak yang belum cukup umur, umurnya belum cukup, ya, kalian tidak boleh mengendarai motor sembarangan. Karena kalau kalian mengendarai sepeda motor, apalagi tidak memakai helm, itu berarti kamu melanggar aturan. Nah, dari akibat pelanggar aturan, ya, nanti kamu jelaskan. Contohnya tadi tidak memakai helm, ya, akibatnya kalau ada operasi ditilang. Terus kedua, ibaratnya akibatnya tidak memakai helm. Andai kata terjadi sesuatu, ya, terjadi kecelakaan atau tabrakan atau jatuh sendiri, paling tidak kalau kita pakai helm, kepala kita terlindungi. Nah, tetapi akibatnya karena tidak memakai helm, kepala kita bisa terbentur, bisa pecah dan sebagainya, ya. Terus kemudian akibat dari tidak memiliki SIM. Nah, kalau ada operasi, ada razia, ya, pasti kalian akan ditangkap dan dikenakan tilang. Nah, mungkin itu saja ya pelajaran hari ini. Jadi yang pertama tadi Pak Guru ingatkan, kalian mencari kosakata baku dan tidak baku di sebuah bacaan gitu ya. Terus kemudian kamu buat kalimat tidak efektif dan kalimat efektif, ya. Terus kemudian untuk pelajaran IPA-nya kamu cari artikel ilmiah, ya. Artikel ilmiah itu ya bacaan tentang pendapat seseorang atau mungkin tentang penemuan dan sebagainya, tetapi itu tentang rangkaian listrik atau rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dibuat dalam teks eksplanasi, ya, terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama itu pernyataan umum atau topiknya, kemudian penjelasan dan kesimpulan. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.